Oke. Udah. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Di sini ada aku, Leoni Bonifasia, dan Kak Utami Maulia, dan Kak Neneng juga. Yang pertama, di sini ada fakta. Pengertian fakta dalam bahasa Latin adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, fakta bisa diverifikasikan dan disepakati oleh sebuah kumpulan orang. Fakta dalam IPS adalah semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Yang kedua, di sini ada ciri-ciri fakta. Dapat dibuktikan. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data yang sifatnya dan kualitatif berupa pernyataan. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat baik, waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Dan yang keenam, bersifat kenyataan. Contoh fakta ada 3 beberapa sini. 1, 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menunjukkan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Utama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manparekraf. Yang kedua, penunjukan disampaikan langsung Jokowi dalam konferensi pers yang dilaksanakan bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin. Yang ketiga, 23 Desember 2020, Sandiaga Uno resmi dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Utama Kusubandio. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Neneng. Selanjutnya yaitu konsep. Pengertian konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta. Contoh konsep yang pertama, Reskup, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua, pelantikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru. Yang ketiga, tanggapan masyarakat. Ciri-ciri konsep. Konsep itu yang pertama, konsep itu memiliki sifat abstrak serta merupakan gambaran dari mental mengenai benda, peristiwa, ataupun kegiatan. Yang kedua, konsep itu adalah kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik ataupun juga kualitas secara umum. Jadi yang terdapat di dalam konsep itu terdapat beberapa hal yang bisa untuk disatukan. Yang ketiga, konsep itu mempunyai sifat personal. Pemahaman orang tentang konsep kelompok contohnya mungkin berbeda dengan pemahaman orang lainnya. Yang keempat, konsep itu dipelajari dengan melalui sebuah pengalaman dengan belajar. Yang kelima, konsep itu bukanlah persoalan arti dari sebuah kata, seperti yang terdapat di dalam kamus. Kamus sendiri mempunyai makna lain yang lebih luas. Yang selanjutnya, generalisasi. Pengertian generalisasi adalah hubungan antara dua atau lebih konsep, atau hubungan antara konsep yang teruji dan bersifat umum. Contohnya, pada tanggal 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan Reskup Kabinet, diantaranya adalah Reskup Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kusubandio kepada Sandiaga Uno. Dan pada tanggal 23 Desember 2020, Sandiaga Uno resmi dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Netizen mengaku terkejut dengan pengangkatan Sandi yang merupakan rival Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Beberapa netizen pun berkelakar jika Jokowi mengangkat sebuah lawan politiknya menjadi menteri. Sebelum Sandi, Jokowi menunjukkan Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Ciri-ciri generalisasi. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara dua konsep atau lebih. Yang kedua, bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan kepada keseluruhan kelas dan bukannya bagian atau contoh. Yang ketiga, adanya tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekedar konsep. Yang keempat, berdasarkan proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. Yang kelima, berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan validasi, artinya diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan menggunakan sistem penalaran dan equity. Yang keenam, bukanlah sekedar pernyataan yang diverbalkan atau penegasan pernyataan, akan tetapi suatu kesatuan penting. Fungsi generalisasi yaitu satu, sebagai tujuan umum studi sosial atau IPS. Yang kedua, membantu dalam pemilihan pengajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, membantu dalam membangun pengertian atau artikulasi bahan-bahan pengajaran dalam kurikulum studi PS. Ya, jadi kesimpulannya adalah antara fakta, konsep, dan generalisasi itu berhubungan satu sama lainnya. Jadi tidak akan ada konsep dan generalisasi tanpa adanya fakta yang sudah terjadi. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kami buka pertanyaan. Untuk sesi pertama ada 3 penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa kedudukan generalisasi dalam ilmu pengetahuan sosial? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hubungan fakta, konsep, dan generalisasi dalam materi IPS di SD? Dan apa saja contoh keterkaitan peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial? Kak, boleh diulangi, Kak? Bagaimana hubungan fakta, konsep, dan generalisasi dalam materi IPS di SD? Dan apa saja contoh keterkaitan peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial? Dalam sekolah SD ya, dipraktekkan di sekolah SD-nya, maksudnya seperti itu, bisa. Penerapannya. Iya. Terima kasih, Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa fakta, konsep, dan generalisasi perlu diajarkan pada anak sekolah dasar? Terima kasih. Terima kasih. Nena, Leoni mau ini jawab. Tadi Kak Vina apa? Mengapa fakta? Mengapa fakta, konsep, dan generalisasi perlu diajarkan pada anak sekolah dasar? Langsung.
Jawab nomor berapa? Pertanyaan Mesa apa ya tadi? Aku lupa. Kedudukan generalisasi dalam IPS aja, Kak, itu aja pertanyaannya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mesa. Jadi kedudukan generalisasi itu adalah tingkatan ketiga dari fakta konsep. Jadi generalisasi ini pengembangan dari fakta dan konsepnya. Contohnya tadi, faktanya adalah bahwa ternyata Menteri Sandiaga Uno itu menggantikan Wisnu Tama sebagai Menteri Perekonomian dan Pariwisata. Gitu. Itu adalah faktanya. Nah, dikembangkannya jadi pengaruh dari fakta itu apa sih? Digeneralisasikan, diumumkan gitu. Jadi di situ nanti akan ada tanggapan dari masyarakat, terus nanti ada pengembangan lainnya begitu. Itu adalah yang disebut dengan generalisasi. Jadi generalisasi itu ada karena ada fakta dan konsep yang sudah benar-benar terjamin kebenarannya seperti itu. Jadi kedudukannya itu. Begitu. Gimana, Mesa? Oh, jadi dia tingkatannya lebih, istilahnya habis konsep sama fakta sama konsep itu langsung ke generalisasi itu gitu. Istilahnya dijabarin, dikaji lagi. Itu masih. Tapi tanpa konsep terlebih dahulu seperti itu. Oh, ya makasih ya Kak Tami udah jawab. Neneng sama Leoni mau jawab pertanyaan dari Rista. Ya, saya bantu menjawab. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya ya. Jadi tadi apa? Pokoknya intinya adalah hubungan fakta, konsep, dan generalisasi dalam materi IPS di SD. Jadi tentu sangat berperan penting ya, karena kita bisa memberikan contoh nyata kepada anak-anak kita di sekolah nanti. Contohnya gini, saat faktanya membuang sampah mengakibatkan munculnya kuman-kuman, lalat, bakteri, dan sebagainya, itu adalah fakta. Nah, konsepnya adalah sampah sama dengan kotoran, itu konsepnya. Dan yang ketiga adalah generalisasi. Jadi kita bisa menjelaskan kepada anak didik kita bahwa ternyata jika ada sampah akan mengundang lalat untuk datang ke sekolah, dan itu adalah sebuah kotoran. Dan kalau udah kotor berarti akan mengakibatkan badan kita penuh dengan kuman dan itu mengakibatkan sakit. Jadi pengembangan seperti itu. Jadi penerapan seperti itu adalah bagian dari fakta, konsep, dan generalisasi. Jadi bisa kita terapkan tuh di anak sekolah dasar. Apa saja sebenarnya kejadian-kejadian di sekolah-sekolah nanti seperti itu. Itu contoh kecilnya saja. Terus mungkin apalagi ya contohnya saat mengajarkan anak untuk berteman dengan temannya gitu kan, berteman baik. Jadi konsep pertama adalah jika kita berteman baik dengan teman yang lain, maka kita akan memiliki teman yang banyak gitu. Atau mungkin kita akan disayangi sama teman kita, contohnya seperti itu konsepnya. Terus yang faktanya itu adalah bahwa saat kita menjadi orang baik, maka teman kita pun akan baik dan itu akan disayang seperti itu. Dan pengembangannya gitu, pengembangannya adalah generalisasinya adalah bahwa ternyata jika kita menjadi orang baik, maka akan banyak teman yang baik dan itu akan disukai oleh banyak orang seperti itu. Jadi itu bisa kita terapkan di sekolah dasar seperti itu. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan silahkan. Bagaimana Rizka? Berarti itu mempelajari suatu peristiwa gitu ya, Kak? Iya, betul.
Betul. Jadi peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah akurat gitu, baik itu secara kuantitatif itu kan maupun secara kualitatif seperti itu. Ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Utami. Aku mau jawab pertanyaannya Kak Pina yang mengapa fakta konsep generalisasi perlu diajarkan dalam anak sekolah dasar. Yang pertama di sini ada 3 komponen dalam pembelajaran IPS yaitu fakta, konsep, dan generalisasi. Yang tersusun secara hierarkis, beberapa fakta membentuk konsep dan beberapa konsep akan membentuk generalisasi. Oleh karena itu, fakta perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum konsep dan generalisasi. Itu jawabannya. Gimana Kak Pina, udah jelas? Bisa di ini lagi nggak? Maksudnya tuh kayak Yang lebih jelasnya. Iya, gitu. Yang lebih spesifiknya. Yang lebih spesifik. Alasannya tinggal dekat. Iya, saya coba bantu menambahkan. Ya, contohnya apa sih? Kenapa fakta, konsep, dan generalisasi itu harus diajarkan di sekolah dasar seperti itu. Sebetulnya yang memang sangat penting itu contoh yang tadi. Dan contoh lainnya mungkin pelajaran pokoknya kita masuk ke materi pelajarannya aja. Contohnya saat belajar bernyanyi, contohnya saat kita belajar mengajak anak untuk bernyanyi. Saat di ruang kelas itu kejadian saat mengajar ke anak itu ada satu anak yang memiliki suara yang bagus contohnya gitu kan. Contohnya si A, contoh si Asri nih. Asri itu mempunyai suara yang bagus. Itu faktanya. Karena sudah dibuktikan contohnya mungkin saat belajar bernyanyi tadi mengeluarkan suaranya yang bagus, katanya seperti itu. Itu adalah faktanya. Dan konsepnya adalah suara Asri bagus. Itu konsepnya. Pengembangannya suara Asri bagus ternyata gitu. Dibuktikan saat belajar bernyanyi bersama ibu guru tadi siang gitu kan. Dan membuat semua orang terkagum-kagum mendengar suara Asri yang bagus dan merdu itu. Seperti itu. Terus ada lagi contoh lainnya Ada yang mau nanya lagi contoh lainnya apa gitu dan menambahkan? Pokoknya seperti itu Asri. Pokoknya dalam konsep ini dalam fakta dan generalisasi dan konsep ini itu sangat berkaitan sekali dalam pelajaran di SD. Mau itu pelajaran apapun seperti itu. Itu bentuknya sosial seperti itu. Jadi peranannya ya sangat penting menurut saya gitu kan untuk membuka fakta-fakta yang terjadi saat sesuatu itu berlangsung seperti itu. Dan menjadi bagian dari pelatihan si anak untuk berpikir, untuk lebih berpikir lagi seperti itu. Lebih berpikir kritis itu bagian salah satu training untuk anak. Karena kan terkadang saat kita mengajar pun kita membutuhkan evaluasi gitu kan, evaluasi dari apa yang sudah kita sampaikan saat belajar tadi seharian. Itu sih contoh kecilnya aja. Bagaimana, Asri? Jadi itu kayak untuk membentuk si anak ini bisa menjadi berpikir secara kritis gitu ya Kak, karena kan bisa ada faktanya gitu di dalam sekolah seperti itu ya. Iya, seperti itulah. Bagian ya begitulah contohnya. Pokoknya penalaran kita adalah seperti itu. Ternyata ini bisa sangat diterapkan di SD dan bisa menjadi
Ya sebetulnya ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya fakta, konsep, dan ini gitu. Sebenarnya sering terjadi, cuma kita nggak ngeh aja gitu. Fakta mungkin kemarin seharian aja kita ngapain, itu sudah membentuk konsep pengertian dan fakta, konsep, dan generalisasi gitu. Kejadian kemarin yang kita lakukan seperti itu. Itu sudah membentuk ketiga unsur itu, tiga unsur fakta, konsep, dan generalisasi. Begitu. Apalagi saat di sekolah ya begitu. Sosialisasi di sekolahnya seperti apa? Gitu. Mungkin dengan kita meminta anak untuk, ayo ceritakan kemarin kalian ngapain aja di rumah, ayo ceritakan kalian waktu di kemarin di sekolah ngapain aja, contohnya seperti itu. Itu sudah membentuk fakta, konsep, dan generalisasi. Bagaimana, Vina? Halo? Halo Kak, ya. Jadi itu kayak di dalam kehidupan kita juga tetap selalu ada kan fakta, konsep, dan generalisasi. Jadi tidak hanya di dalam lingkungan sekolah gitu ya. Iya, betul. Betul sekali. Ya, terima kasih Kak Utami. Sama. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Kalau tidak mungkin sudah cukup. Ya, Susan ya? Susan? Susan? Ngeles Kak? Oke, karena sudah tidak ada penanya, mungkin sudah kita cukupkan saja. Jadi kesimpulannya adalah bahwa fakta, konsep, dan generalisasi itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tuh kadang tidak ngeh gitu, bahwa itu sudah terjadi. Dan itu adalah bagian dari fakta, konsep, dan generalisasi. Jika dilihat yang lebih luas lagi secara saya tadi mencontohkan di dunia politik gitu kan, bahwa ada reshuffle antara menteri menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu antara Wisnu Tama dan Sandiaga Uno. Itu adalah contoh dari konsepnya, karena sudah ada fakta yang terjadi gitu, bahwa pada tanggal 22 Desember itu ada reshuffle menteri dari Wisnu Tama ke Sandiaga Uno gitu. Dan tanggapannya bahwa ternyata netizen pun masyarakat pun kaget gitu. Kok bisa sih bagi kemarin kan rival mereka gitu. Kok sekarang jadiin menteri? Tanggapan dari masyarakat. Tapi banyak yang positifnya juga sih seperti itu. Ya mungkin itu saja penyampaian dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas respon dari teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang sudah ikut dalam diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susan, bagaimana? Sudah selesai?